ketemu lagi dengan saya Baginda di channelnya Ira Sujono. Nah, kemarin kan kita udah coba nge-review beberapa makanan nih. Sekarang kayaknya kita bakal bagi-bagi tips and trick nih. Gimana caranya bikin telur ala hotel bintang 5 tapi di rumah. Hari ini ada 3 jenis hidangan telur yang mau kita bikin. Yang pertama itu fried egg, lalu kita mau bikin French omelette, terus kita mau bikin scrambled egg juga. Untuk bikin hidangan telur ala hotel bintang 5 ini, alatnya cuman paling harus ada pan yang anti lengket gini aja, gengs. Ukuran 22 cm sampai 24 cm cukup. Sama kita cuma perlu telur, garam, lada, keju, mentega, susu, dan minyak. Sama kalau misalnya mau dihidangin sama roti yang sudah di toast, gengs, kayak gini, itu bisa juga. Ini optional aja sih. Oke, yang pertama-tama nih, gengs, kita mau bikin sunny side up egg, yaitu fried egg dengan kematangan yang medium soft lah ya. Kita coba nyalain dulu, kita siap-siap panasin. Sekarang kita kasih minyak dulu, gengs, nggak usah banyak-banyak. Kita pecahin di dalam bowl dulu, gengs, biar kita tahu nih kuning telurnya pecah apa enggak. Ternyata sempurna. Kita arahin ke pojok dulu. Oke, like this. Lalu kita kasih garam sama lada sesuai selera. Nggak usah banyak-banyak. Ini yang jelas kita harus make sure putihnya itu matang, tapi kita kepengen egg yolknya atau kuning telurnya itu nggak terlalu matang, jadi pas dimakan masih agak runny sedikit. Ini pannya harus anti lengket ya, karena untuk menghindari bawahnya itu berkerak yang bisa menyebabkan bawah telurnya itu pecah, jadi kuning telurnya kemana-mana pas lagi kita masak. Cukup easy, 1 menit, lalu kita siapin roti di sini. Ini hidangan telur yang pertama, sunny side up egg. Gampang banget kan? Cuman 1 menit bikinnya. Terus yang kedua, kita mau lanjut bikin omelet. Nah, ini agak tricky sih. Ini dari cara ngocoknya sama ngaduk di pannya itu harus bener-bener hati-hati. Pannya nggak boleh terlalu panas. Kita pakai 2 telur aja, kayaknya cukup nih. Kalau saya sukanya garaminnya di awal. Kita kasih lada juga. Kita kocok lepas aja gini. Kocoknya harus bener-bener sampai ke mix ya. Soalnya kalau misalnya kita ngocoknya kurang, nanti dia kurang moist dalamnya. Satu tips and trick nih, guys, biar kita tetap ngejaga moisture dari telurnya, biar nggak terlalu kering gitu, nggak terlalu mudah kering, karena kan pan ini kan kadang dia panasnya terus ningkat nih, gengs. Pas kita nyalain apinya, kita kocok telur, nah dia panasnya terus naik, jadi kita perlu kasih sedikit moisture ke dalamnya, itu UHT milk atau susu, sekitar 1,5 sendok makan. Lalu kocok lepas lagi. Kita nyalain api yang paling kecil. Kita kasih butter sedikit. Campur minyak dikit biar murah. Ini juga poin penting sih buat bikin omelet atau scramble egg, kita harus pakai silikon spatula. Jadi bahannya itu harus rubber atau silikon biar dia nggak terlalu gampang ngebaret si pan, sama dia juga nggak gampang meleleh kalau kena overheat. Jadi kalau udah medium heat gini, itu kita miringin pannya kayak gini. Kita masukin pelan-pelan. Masukin. Lalu sebelum pannya kita datarin, kita harus mix dulu. Kita harus terus ngaduk. Jangan sampai kepanasan. Hari ini bakal saya tambahin keju di dalamnya. Oke. Kalau udah agak ngeset gini, kita dorong dia. Kita dorong. Kita biarin dia ngeset dulu. Setelah agak ngeset gini, baru kita kasih keju di tengah-tengahnya. Kita panasin bagian ujungnya, jadi kita agak angkat gini. Kita dorong lagi sisa-sisanya biar nggak ada yang kesisa. Gerakannya gini nih. Kanan, kiri, sapu. Kanan dorong, kiri dorong, kita sapu depannya. Kita balik seperti ini. Lalu kita balikin ke sisi yang sebelah sini. Matiin apinya. Jangan terlalu lama. Kita mau di dalamnya tuh masih
agak basah. Taruh toast. Oke. Kita taruh French omelette di atasnya. Paling enak tuh pakai saus tomat atau saus sambal. Atau kalau ada beef bacon itu lebih enak lagi. Sama kita bisa kasih taburan lada hitam kalau misalnya mau, atau parsley biar nambah kesegaran. Cuman kalau saya kayak gini aja kayaknya udah cukup deh. Udah cukup menggugah buat pagi hari. Yang ketiga, kita mau bikin scrambled egg. Ini kurang lebih adonannya sama, cuman telur sama susu aja. Sama alasannya buat ngasih moisture ke dalamnya biar nggak terlalu kering. Karena kita kepengen pas dimakan tuh masih agak basah gitu. Nanti di bawahnya tetap kita kasih roti. 2 telur, kita kasih sedikit susu. Bisa juga pakai krim. Kenapa susu? Biar murah. Karena krim lumayan mahal. Tapi kalau bisa pakai krim, bagus. Kita kasih garam, lada secukupnya. Nyalain api, kecil aja. Kita kocok lepas. Kayak tadi sama banget. Bedanya yang scrambled ini nggak kita gulung. Oke, cukup. Yang ini sama, kasih minyak butter secukupnya. Kita kasih medium heat aja, jangan terlalu panas juga. Oke. Kalau scrambled egg begitu dia masuk langsung diaduk. Ini bisa banget nih buat sarapan para suami-suami minta dibikinin istri. Kalau cepet-cepet pengen berangkat kerja cuma butuh 2-3 menit asal pennya anti lengket. Kalau pennya yang lengket itu bakal banyak banget sisanya kerak yang nempel di pennya. Itu yang kita hindarin. Tunggu dia ngeset sendiri. Karena kalau apinya kegedean nanti dia bakal terlalu kering. Jadi kita kayak makan telur orak-arik. Kita kepengen dia teksturnya tuh kayak puding. Jadi di luarnya agak nge-firm, tapi di dalamnya masih creamy, masih moist. Kira-kira di tingkat kematangan ini kita cukup untuk ngaduk terlalu jauhnya. Kita agak kumpulin dia ke satu titik. Step ini kita matikan heat atau api. Kita agak bentuk dia, agak kita kasih shape sedikit. Saya sih pengennya kotak ya. Jadi kita biarin dia bawahnya ini ngeset. Ini bisa pakai roti gandum, bisa pakai soft bun biasa kayak gini, white toast, bisa pakai brioche, enak juga. Bisa pakai sourdough, enak juga. Croissant, lebih enak lagi. Pakai baguette terserah, itu adonannya sama sourdough. Tapi saya prefer white toast aja karena saya suka rasa milky dari roti ya, karena dia bikinnya ini pakai susu. Brioche itu cenderung manis, dia lebih banyak telurnya. Jadi kalau kita ngasih hidangan telur di atas brioche itu kayak terlalu eggy, rasanya terlalu banyak telur. Oke, begitu bawahnya udah ngeset kayak gini, kita timang-timang dulu pemirsa. Kita dorong aja, geng. Sip. Jadi yang belum bisa bawa mertuanya nginep di hotel bintang 5 bisa masakin ini buat mertua. Jadi mertua Anda akan sayang sama Anda. Oke, egg on toast ini basically adalah American breakfast ya. Biasanya American breakfast itu lengkap sih, udah ada baked bean-nya, udah ada grilled tomatonya, sudah ada baconnya, ada sausages-nya. Cuman ini saya persimple karena kepengennya tuh cuman makanan ringan tapi bertenaga gitu loh, nggak terlalu banyak kalori. Oke, sekian konten dari Ira Sujono kali ini. Pokoknya jangan lupa subscribe channelnya Ira Sujono karena bersama saya, Baginda, kita bakal nge-review banyak makanan di luar sana. Kita bakal coba buat nge-remake di dapur rumahan. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel Ira Sujono. See you at the next episode. Bye-bye.